Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang di program acara Ngaji Politik, di mana kita akan ngebahas politik dari sudut pandang agama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gue ingin mendedikasikan program acara ini untuk kakek gue, seorang kiai yang mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan umat di Desa Menganti, Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Beliau adalah Kiai Sarnawi bin Sareh rahimakumullahu ta'ala. Semoga amaliyah ini sampai kepada beliau dan juga keluarga besar kami di Jepara dan dimanapun berada. Oke, pada kesempatan pertama ini gue pengen ngebahas tentang niat. Banyak kita, umat muslim, santri, ulama, kiai, habaib, dan pemuka-pemuka agama yang lain itu takut untuk masuk dunia politik. Karena orang taunya dunia politik itu kotor. Dunia politik itu isinya orang-orang yang haus kekuasaan. Kita harus ingat dalam hadis yang masyhur disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung pada niat. Dan setiap kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi ketika lu masuk dunia politik, lu harus pastikan niat lu itu adalah lillahi ta'ala. Niatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Ketika lu punya niat yang bagus, maka kondisi apapun di dunia politik itu tidak akan berpengaruh dan kita tidak akan terjerumus ke sana. Sehingga tidak ada alasan lagi sepertinya untuk kita untuk tidak masuk lagi dalam dunia politik. Karena lu harus ingat bahwa politik itu prinsipnya vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Kalau suara rakyat itu pilihan yang diberikan kepada rakyat adalah orang-orang yang tidak taat kepada ajaran agama, maka yang terjadi adalah negara ini negara yang tidak taat pada agama. Gimana mungkin negara bisa jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur kalau orang-orang yang ada di politik, pilihan yang dimiliki masyarakat itu ya orang-orang yang tidak taat sama agama. Nah, kita harus mulai berpikir seperti itu. Nah, gue ingat nih sebuah ungkapan masyhur dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau sempat sampaikan bahwa kezoliman terjadi itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu penuh manipulatif, pilihan akan ada seperti itu buat masyarakat. Karena kita tidak memberikan pilihan seorang santri, seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib, seorang pemuka agama yang lain itu turun ke politik dan memberikan opsi lain buat masyarakat. Jadi kita berpangku tangan, diamnya orang-orang baik, berpangku tangannya orang-orang baik itu akan membuat pilihan rakyat tidak ada pilihan. Dan ingat dalam kitab Allah surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma'umiru illa liya'budullaha, dan padahal kamu nggak disuruh kecuali menyembah Allah mukhlisina lahuddina hunafa, secara ikhlas menjalankan perintah agama dengan lurus. Salah satu perintah agama yang paling penting itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulama semua sepakat bahwa nahi mungkar itu lebih utama daripada amar ma'ruf. Nah, sekarang kita bicara dalam dunia politik. Kalau sudah niatnya bagus, ikhtiarnya lillahi ta'ala, kemudian tujuan kita itu adalah mencegah kemungkaran, maka insya Allah negara ini akan jadi bagus. Nah, satu lagi, gue ingat nih, dalam hadis Arba'in dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan ketika terjadi kemaksiatan, tindakan itu yang paling penting untuk melakukan pencegahan. Setelah tindakan,
baru lisan. Setelah lisan baru hati. Hati itu doa. Jadi kalau kadang orang yang penting kita berdoa sama Allah, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau bisa lu ngomong dalam lisan. Kalau bisa lu lakukan dalam tindakan dengan terjun langsung untuk melakukan pembenahan untuk negara ini. Jadi semuanya tergantung sama niat, kemudian diikhtiarkan dengan ikhlas untuk kemaslahatan umat dan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan agama, amar ma'ruf nahi munkar secara lurus. Semoga ini jadi ibrah buat kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.